Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa buat cinta dan kasih-Mu sepanjang malam hari ini buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Sebentar kami mau masuk dalam doa malam. Tuhan berkati kami dalam ibadah ini. Kami yakin Engkau ada bersama kami, Engkau hadir di tengah kami, Engkau ada di hidup kami, Engkau ada di hati kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh membalas cinta kasih-Mu buat apa yang sudah Kau percaya dalam hidup kami sampai malam hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk beri yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan kita malam hari ini. Katakan, dekat padamu itu rinduku. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari semua katakan pujian ini lebih lagi buat Tuhan semua. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, oh yeah.
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, kami bawa sembah-Mu Tuhan Yesus, sembah-Mu, sembah-Mu menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadirat-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia malam ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh Yesus, oh terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Oh, layakanlah kami Bapa jadi umat yang menyembah. Oh, jadikan kami layak, jadikan kami umat yang menyembah-Mu Bapa. Syarala patah sakala bala bala. Syarala patah sendo. Oh,
kasih Bapa. Kami yakin Bapa malam ini Engkau ada di tengah kami, di hati kami, di hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi dengan Engkau malam ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu saja Bapa. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Yes. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Mari kami undang saudara bangkit berdiri, kita mau menghormati firman Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Kami undang Tuhan banyak, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami,
Kami akan tetap berpegang kepada Engkau. Kami akan tetap berpaut kepada hati-Mu. Sehingga sampai masa kami dipanggil Allah, Engkau mendapati kami sempurna. Dan Kau berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Untuk itu Tuhan, selama kami masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, mampukan kami semakin mengerti firman Allah, mengerti apa yang Tuhan mau, dan mengerti juga apa yang menjadi isi hati Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming di Facebook, puji Tuhan bagaimana kabarnya? Dan saya meyakini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan anugerah Allah menyertai kita senantiasa. Saya akan membacakan sebuah firman Tuhan, satu ayat. Renungan saya ini saya akan kasih judul suci. Apa mungkin kita bisa suci, gitu kan? Kayaknya kok nggak mungkin deh kita suci. Nah, kita bahas dulu pada Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Alkitab bilang begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 adalah sebuah pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan beberapa catatan mengatakan bahwa ternyata tidak cuma 12 murid. Ada beberapa orang yang memang telah mengikuti Yesus. Dan Yesus pergi ke sebuah tempatnya agak tinggi. Alkitab kita disebut bukit begitu. Sebetulnya bukan bukit tapi sebuah dataran yang memang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan di situ Yesus mengajarkan banyak hal-hal dasar-dasar kehidupan menjadi pengikut Kristus. Baik itu kehidupan yang dari dalam, bagaimana keadaan kita di hadapan Allah, dan bagaimana kita juga menjadi berkat buat orang lain. Jadi inside dan outside. Itu pasal 5, 6, dan 7. Itu adalah pengajaran-pengajaran Yesus yang Yesus berikan untuk para murid-muridnya. Dengan kata lain, bahwa pelajaran pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu memang diberikan kepada mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus. Dan kitalah orang-orang yang berbahagia tersebut. Nah, dari sekian banyak topik-topik yang Yesus berikan dalam pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, saya akan mengangkat pada satu hal saja, yaitu ayat yang ke-8 dari Matius pasal yang ke-5. Suci hatinya. Nah, Bapak Ibu, kesucian itu topik yang horor. Kenapa saya bilang, nggak mungkin lah kita suci, kita masih hidup dalam daging. Nggak mungkin lah kita bisa suci seperti yang Tuhan mau, kita tuh masih mau makan daging-daging misalkan. Nggak mungkin kita bisa suci, karena apa? Kita masih terlibat dalam bisnis. Nggak mungkin kita suci kalau kita masih terlibat dalam kehidupan keseharian yang bertemu dengan orang. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi apakah benar? Apakah demikian? Nah, ternyata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, kata suci ini menggunakan kata kataros. Kataros. Nah, kataros ini menggambarkan pakaian yang sudah dicuci atau gandum yang sudah bersih, atau logam murni, atau susu anggur yang tidak dicampur air sama sekali. Jadi ini adalah murni. Kata ros atau kata suci ini punya pengertian yang seperti ini. Nah, ketika kita mengetahui ternyata
yang dimaksud dengan kata suci yaitu kataros ini, setidaknya kita ambil ada 2 pelajaran utama tentang kataros. Yang pertama, kataros adalah sebuah proses. Kenapa? Karena tidak hanya pada waktu orang itu percaya kepada Yesus untuk pertama kali, kemudian selesailah sudah. Selesai sudah pengenalan akan Dia, selesai sudah menjadi lengkap dengan kehidupan kekristenan. Enggak. Ternyata ada progres, ada proses yang selalu harus ada dalam kehidupan kita. Kata ros ini itu seperti yang dimurnikan tadi pakai yang dicuci itu semuanya berbicara masalah sebuah proses. Nah, saya menangkap hal ini Bapak Ibu karena memang saat-saat inilah gereja, anak-anak Tuhan, umat percaya itu sedang mengalami proses itu. Nah, proses itu bisa melalui waktu. Waktu itu maksudnya begini, ada orang yang pertama kalinya, wow luar biasa. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian, loyo imannya. Tapi ada orang yang pertama kali, biasa-biasa aja tuh. Tapi semakin lama dia semakin menggebu-gebu. Semakin exciting dalam mengikuti Tuhan. Itu semuanya adalah diuji dengan waktu. Waktu adalah ujian terlama bagi manusia. Tapi tetap itu ada sebuah proses. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini memang saudara sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Salah satu ujian dari pilihan Bapak Ibu adalah waktu. Setialah, tetapkanlah, dan kemudian hargai setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan. Dan dilihat juga dari waktu demi waktu, semuanya akan teruji. Ada orang yang dulu kayaknya baik banget, ternyata ujung-ujungnya itu hal-hal yang tidak baik. Tapi ada orang yang tadinya jahat banget, tapi kok seiring berjalannya waktu, dia menjadi orang yang sangat baik, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Jadi kataros ini ada sebuah proses yang salah satunya adalah waktu. Yang kedua adalah peristiwa. Nah, proses yang saat ini terjadi untuk gereja Tuhan, untuk umat percaya adalah masalah peristiwa. Kenapa saya bilang peristiwa? Karena corona ini itu bisa jadi sebuah media yang sedang memproses kita, umat Tuhan, gereja Allah, tempat ini. Kita sedang ditampi, seperti sebuah beras yang ditampi dengan tampah begitu, untuk mengetahui mana beras yang betul-betul beras, mana yang sekam yang kemudian ditiupkan angin, sehingga tidak berguna lagi. Ini memang masa penampian. Ini masa di mana memang orang Kristen sedang diuji, sedang diproses dengan sebuah peristiwa yang namanya COVID-19, virus yang menyerang seluruh dunia dan Indonesia. Bapak Ibu tahu juga di media televisi, surat kabar, sudah hampir menyentuh 3.000 orang setiap hari, hampir belum sampai. Tapi kalau dibiarkan, dan bisa jadi itu juga kemudian membawa ke paradigma tertentu pada orang lain, kepada kita, umat percaya. Aku enggak mau lagi kumpul-kumpul, apalagi ke gereja. Bukan itu. Justru saat inilah saat dimana kita menentukan apa yang akan kita pilih. Maukah kita berjalan dalam waktu Tuhan? Maukah kita berjalan berdasarkan katarosnya Allah? Peristiwa ini memurnikan kita. Sekalipun kita harus ke gereja dengan sungguh-sungguh, kita juga harus mematuhi setiap protokol-protokol yang ada.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sadar bahwa setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu adalah sebuah proses yang Tuhan mau. Terutama sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, mungkin sakit, mungkin mengalami kebangkrutan, atau mungkin mengalami hal-hal yang lain, yang mungkin secara jasmani itu tidak menyenangkan kita. Tapi sebetulnya kalau kita mau sadar, bisa jadi, saya ulangi, bisa jadi itu adalah sebuah proses yang kita harus alami, yang harus kita lalui, yang harus kita jalani. Dan yang ketiga, tadi yang pertama waktu, peristiwa, dan yang ketiga adalah keinginan. Nah, semua yang bukan dari Tuhan, semua yang berasal dari si jahat, beberapa waktu ini itu sedang mulai disingkirkan oleh Tuhan. Hal-hal yang bersifat panggung jasmaniah, yang hanya sekedar entertain dalam pelayanan Tuhan, sekarang itu pakai tanda kutip ini seperti disikat habis begitu. Kenapa? Karena mungkin ibadahnya terbatas. Juga dalam kehidupan kita, kalau saudara punya keinginan tertentu yang mungkin saja keinginan-keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin itu kesombongan saudara, melenceng dari apa yang Tuhan mau. Motivasi tertentu dalam saudara melakukan pelayanan, dalam melakukan kehidupan, dalam pekerjaan saudara. Dan motivasi itu melenceng dari apa yang Tuhan mau. Saat ini hal-hal itu sedang diproses oleh Allah. Memang keadaan semacam sekarang tidak lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Tapi justru di saat-saat semacam inilah, kita ini seperti anggur yang diperas sampai keluar sarinya. Tidak ada campuran air manapun. Sampai kita mendapatkan sesuatu yang betul-betul murni. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Lalu apa tujuan kataros? Apa tujuan cuma satu? Adalah kemurnian. Kemurnian adalah tujuan dari kataros ini. Nah, dalam King James Version itu dikatakan begini, blessed are the pure in heart of thyself see God. Jadi kalau kita kan berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Tapi dalam terjemah King James itu berbahagialah, berkatilah orang yang murni, pure, murni hatinya. Jadi dengan kata lain, ternyata kataros ini punya tujuan yang pertama tadi adalah sebuah proses, yang kedua adalah sebuah kemurnian. Semuanya harus dimurnikan dalam kehidupan kita. Hanya dimurni karena orang yang sudah dimurnikan oleh Allah, dia akan melihat Tuhan. Tadi dibilang begini, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang dimurnikan hatinya sampai jernih, sampai motivasinya tulus, sampai motivasinya benar, sampai hidupnya lempeng, sampai sesuatu yang keluar dari hati itu betul-betul murni, bukan campuran, tapi ketulusan, bukan modus. Ketika itu keluar dari dalam diri kita, maka kita diberikan kemampuan untuk melihat Allah. Loh Pak, enggak mungkin. Allah enggak bisa dilihat. Betul. Di dunia ini hanya satu orang saja yang bisa sedikit melihat keberadaan Allah secara visual, yaitu Musa. Sisanya kita tidak ada yang bisa melihat Allah secara mata. Tapi kata melihat di sini itu lebih menekankan tentang pikiran, pengertian,
dan hati. Saya ulangi, kata melihat ini lebih berbicara masalah pikiran, pengertian, dan hati. Jadi ketika kita mempunyai sebuah pengertian ini, maka kita menjadi orang-orang yang, oh iya, ternyata ini toh kehendak Tuhan. Oh iya, ternyata begini toh yang Tuhan mau. Dan ketika kita bisa merasakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengenal isi hatinya. Karena Tuhan tidak mau mengungkapkan isi hatinya kepada orang-orang yang hanya hidupnya tidak berkenan, yang hidupnya masih kotor, yang hidupnya masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Tapi ketika saudara saat ini sedang diproses Tuhan, tapi ketika saudara sedang mengalami penampian yang dari Allah, dan mungkin saat ini saudara semakin dekat hubungannya dengan Allah, maka saudara akan punya pengertian apa maksud Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Mazmur pasal yang ke-12, ayat yang ke-7, Alkitab bilang begini, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, jelas kenapa kita perlu murni? Karena janji Tuhan itu sifatnya murni. Itulah sebabnya kita perlu namanya diproses. Dengan waktu, dengan peristiwa, dengan keadaan, dengan keinginan. Karena janji Allah itu murni, maka kita pun harus murni. Ada sebuah statement yang pernah saya baca di sebuah bukunya nama Rick Warren. Beliau menulis begini, jangan berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan atau apapun yang Anda lakukan. Tapi berdoalah agar kita melakukan apa yang sedang diberkati Tuhan. Saya membaca pernyataan ini tuh berulang-ulang kali, ki maksudnya apa ya? Kemudian saya mulai berpikir menelaah Tuhan maksudnya apa? Ternyata tulisan ini betul Bapak Ibu. Jangan berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan atau apapun yang Anda lakukan. Tapi berdoalah agar kita melakukan apa yang sedang diberkati Tuhan. Ini ceritanya Rick Warren itu begini. Dia itu memulai berbagai macam kegiatan kerohaniannya. Tapi pada satu tempo tertentu, Tuhan bilang kepada dia, berhenti dari semua kegiatanmu, sekarang kamu menulis buku. Dan ketika dia menulis buku, Tuhan memberikan banyak pewahyuan yang sebelumnya dia belum memilikinya. Sehingga dia ambil kesimpulan, oh ini adalah waktunya memang saya melakukan ini. Makanya dia mengatakan hal tersebut. Nah Bapak Ibu, ini pengetahuan tingkat dewa nih. Ini pengetahuan yang betul-betul nggak main-main. Bahwa untuk mengetahui apa yang sedang diberkati Tuhan, itu perlu yang namanya kepekaan. Intinya gini, punyailah kepekaan untuk mengerti isi hati Allah dalam kehidupan ini. Ini tujuan dari kataros. Sebuah kemurnian yang hasilnya adalah peka akan isi hati Tuhan. Bapak Ibu begini, Pak, mana mungkin nih Pak? Ini masa-masa sukar. Mungkin ini adalah masa-masa sukar. Tapi ketahuilah, ketika Israel berada 40 tahun di padang gurun, mengalami kesukaran secara fisik karena terbatas ruang geraknya, ya hanya itu saja. Dan tidak bisa melihat pemandangan yang indah-indah karena hanya padang gurun saja. Terbatas, tapi disitulah
Tuhan paling banyak dan paling lama memberikan mujizatnya. Pada saat apa? Pada saat di padang gurun, 40 tahun. Punya kesimpulan begini, justru di saat susah, mungkin orang bilang sekarang resesi ekonomi, saya beritahu kepada saudara, justru di saat-saat semacam ini, Tuhan yang akan memberkati saudara. Jauh lebih banyak, jauh dari apa yang belum pernah saudara pikirkan. Bahkan lebih dari apa yang ada dalam pikiran saudara, Allah sanggup memberikannya hari-hari ini. Tapi intinya begini, punyailah kemurnian hati, peka akan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bercerita kepada saya, ketika seseorang ini pergi ke Israel. Di sana dia mendengarkan seorang hamba Tuhan ini berkhotbah. Coba perhatikan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 akan terjadi sesuatu. Dia menyampaikan itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun sebelum tahun ini. Bahkan terjadinya sesuatu itu apa tidak tahu. Tapi kita tahu sekarang, pada awal tahun 2020 itu corona datang. Dan menurut ahli, ternyata 2020 sampai 2023 itu keadaan kembali normal. Katanya begitu. Itu kata para ahli. Tapi kalau kata Tuhan, kalau saudara saat ini sedang menghadapi kenyataan yang mungkin disebut resesi, justru pada saat ini juga Allah sanggup mengangkat saudara. Allah bisa membawa saudara kepada sebuah kemenangan, menikmati anugerahnya, menikmati berkat-berkatnya, menikmati semua hal yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Ingat ini, mujizat terbesar dan terlama itu di padang gurun. Di saat semua seakan-akan terbatas, justru anugerah Tuhan dinyatakan. Jangan takut, Tuhan pasti membela kita. Jangan bimbang, penyertaannya sempurna bagi kita. Dan ayat yang terakhir, Mazmur 73, ayat yang pertama bilang demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Inilah tujuan dari kataros. Pemain musik bisa. Inilah tujuan dari kataros. Bahwa sesungguhnya kalau kita punya ketulusan hati, punya kemurnian hati, punya hati yang bersih, hati yang tidak sekedar hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi peka akan suara Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkatnya. Selamat datang dalam proses yang Tuhan akan terus lanjutkan dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati, mari kita yakini bahwa Tuhan pasti beserta kita. Semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita ada dalam penyertaannya. Jangan takut, jangan bimbang. Amin. Mari kita berdoa. Ada sebuah pujian yang cukup baik. Gambaran seorang wanita yang sangat haus akan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami menyerahkan hati dan hidup kami, bantu Engkau proses dalam hidup kami. Sampai kami melihat Engkau, sampai pikiran kami terbuka akan Engkau, sampai pengertian kami mencapai Engkau, sampai hati dan hidup kami mengerti akan kehendak. Proses Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Yesus Tuhan, malam hari ini kami bersyafat, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan di tempat ini yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Mereka yang mungkin saat ini sedang menjalani proses yang itu mungkin menyayat dagingnya, menyayat seluruh tubuhnya secara tidak menyenangkan bagi dia. Kami berdoa kiranya mereka tetap bertahan, karena inilah saatnya Tuhan menyucikan kami, umat-Mu. Kami dimurnikan, kami ditempa
sehingga kami menjadi umat percaya yang murni, yang suci, yang betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa melihat Engkau, bisa merasakan kehadiran Allah. Pikiran kami, pengertian kami bisa mengerti Engkau. Untuk itu Tuhan kami berdoa, biar anugerah Tuhan diberikan kepada seluruh umat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini dan seluruh orang-orang yang mendengarkan secara live. Bagi mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan masalah ekonomi, Tuhan berkati mereka. Kami tahu mujizat terbanyak, terlama itu di padang gurun. Di sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Situasi itu mungkin ada di negeri kami saat ini. Sebuah situasi yang mungkin orang berkata ini resesi. Tapi kami tidak mau melihat resesinya. Kami mau melihat Tuhan Yesus sebagai Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Untuk itu kami berdoa, berkati umat-Mu, cukupi semua kebutuhan hidup mereka, sampai mereka bisa menjadi berkat buat yang lain. Bagi mereka yang sakit juga Tuhan kami berdoa, Allah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Semua tenaga medis, semua obat-obatan yang mungkin diminumnya, Allah memberkati. Kami berdoa tidak ada lagi jemaat yang sakit, apalagi tertular COVID-19. Kami tolak semuanya itu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Baik itu yang ada di kota kami maupun di kota-kota, bahkan di semua tempat di mana orang menyaksikan live streaming ini. Tidak ada lagi penyebaran COVID dalam nama Yesus. Sehingga negeri ini dapat pulih sedia kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami. Mulai dari presiden beserta dengan jajarannya, para menteri dan orang-orang yang ada di bawahnya. Mampukan mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan segenap hati mereka. Bukan untuk diri mereka, tapi bekerja untuk rakyat. Amin. Kami mendukung di dalam doa pemerintahan bangsa kami. Kami mendukung dalam doa Bapak Presiden Jokowi, supaya Bapak diberikan hikmat yang dari Allah, menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Kami meyakini anugerah Allah akan diberikan kepada Bapak Presiden kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, baik di kota ini maupun di berbagai macam daerah, di seluruh pelosok Indonesia ini. Berkati gereja-gerejamu. Bagi mereka yang mungkin saat ini mereka belum bisa mengadakan ibadah secara offline, mereka harus melakukan ibadah streaming. Tuhan, kami berdoa, jangan biarkan iman mereka surut luntur karena pandemi ini. Jangan biarkan umat-Mu ini terlena dengan situasi yang ada. Tapi biarlah umat-Mu di tempat ini dan di berbagai macam lain menjadi sadar, inilah saat kami dimurnikan. Pengiringan kami akan Engkau diuji pada saat-saat ini. Dan kami muncul seperti emas Tuhan. Berkati seluruh gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, para gembala sidang, ibu gembala kami di tempat ini. Anugerah penyertaan Allah diberikan kepada kami semua. Amin. Kami bersyukur ya Aba. Kami menyerahkan seluruh pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hal di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
menyembah Allah yang besar, Tuhan yang maha kuasa, maha hadir. Engkau yang berdaulat atas semuanya ini. Tuhan, terima kasih. Engkau bicara tentang proses, tentang pemurnian dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam proses Tuhan. Kami tahu kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus yang terus mengurapi kami, menjadi penolong kami satu-satunya, sehingga kami boleh keluar dari proses ini Tuhan, menjadi seperti emas yang murni, yang teruji. Demikianlah janji-Mu yang murni Tuhan. Sebab ketika hati kami suci, kami melihat Tuhan, kami melihat janji-janji Tuhan, itu boleh digenapi buat setiap kami semuanya. Terima kasih, kami percaya, biarlah Tuhan kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami rela dalam proses, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang menjadi lemah, tapi kami boleh makin semangat, antusias di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita terima berkat Tuhan, mengangkat tangan, berdoalah dalam roh, apa yang saudara rindukan kepada Tuhan, kita bawa ke hadapan Tuhan. Percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saudara, kita semua menaikkan doa-doa kita pada Tuhan. Oh Ramasyakaya, oh Ramasande, Ramasyakaya Ralamatakaya, Kiara Lawasakaya Ralamatakaya, Kiara Lawasandaya. Tuhan, Engkau mendengar apa yang menjadi doa anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang jadi kerinduan setiap kami Tuhan malam hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, yang di rumah, dan dimanapun berada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami serukan semua doa permohonan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Engkau melihat, Engkau mendengar, dan Engkau yang menjawab doa kami. Terima kasih. Biarlah berkat yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan pengurapan kuasa-Nya, turun melingkupi kita, ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Dia ada di hidup kita. Dia boleh menyatakan segala janji-janjinya buat kita semua. Diberkati keluar masukmu, kau disertai, dilindungi, dijaga, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri dipermuliakan. Lewat proses yang kami hadapi, orang bisa melihat ada Tuhan di hidup kami. Dan biarlah Engkau boleh dapati kami setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat yang terbaik di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati, shalom.